Penelitian eksperimental adalah penelitian yang bertujuan mencari hubungan sebab akibat. Peneliti memanipulasi satu variabel yang disebut variabel bebas independen variabel. Kemudian peneliti mengukur dampaknya pada variabel lain yang disebut variabel terikat. Semua variabel lain dijaga agar tetap sama supaya hasilnya benar-benar berasal dari perilaku yang diberikan. Contoh, guru ingin mengetahui apakah memberikan umpan balik korektif secara langsung dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok, perlakuan dan kontrol. Hanya kelompok perlakuan yang menerima umpan balik khusus kemudian membandingkan hasilnya. Tujuan meneliti eksperimental. Tujuan utamanya adalah menguji apakah satu hal benar-benar menyebabkan hal lain dalam bidang linguistik terapan. Misalnya pelajaran bahasa. Peneliti ini dipakai untuk menguji teori. Misal apakah fokus pada tata bahasa tertentu benar-benar mempercepat pembelajaran. Mengukur efektivitas perlakuan treatment seperti metode mengajar, teknik latihan, atau materi pembelajaran. Memastikan bahwa perubahan hasil bukan karena kebetulan, melainkan karena perlakuan yang diberikan. Instrumen pengumpulan data. Buku ini menegaskan bahwa alat untuk atau instrumen bisa sangat bervariasi tergantung jenis penelitian atau variabel yang diukur. Beberapa yang sering digunakan ada tes, pre-tes atau post-tes untuk mengukur kemampuan peserta sebelum dan sesudah perlakuan. Ada kuesioner atau angket untuk mengumpul data tambahan seperti sikap, motivasi, atau persepsi. Observasi atau rekaman. Jika peneliti melibatkan interaksi kelas atau percakapan, intinya peneliti memilih instrumen yang dapat mengukur dampak perlakuan secara objektivitas. Analisis statistik yang digunakan. Setelah data berkumpul, peneliti menggunakan analisis statistik inferensial untuk melihat apakah perbedaan yang ditemukan benar-benar signifikan atau kebetulan. Beberapa analisis yang umum dipakai ada tes untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, misalnya kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Ada ANOVA, analysis of variance, untuk membandingkan lebih dari dua kelompok atau kondisi. Effect size, untuk mengetahui beberapa besar pengaruh perlakuan, bukan hanya apakah perbedaan itu signifikan. Biasanya tingkat signifikan A ditentukan pada 0,05, artinya peneliti yakin 95% bahwa hasilnya benar-benar karena perlakuan, bukan karena faktor lain. Apa itu studi survei? Peneliti survei adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang pendapat, keyakinan, kebiasaan, dan karakteristik sekelompok orang tanpa melakukan manipulasi atau eksperimen. Ibaratnya seperti memotret keadaan pada suatu waktu tertentu. Profesional, misalnya menanyakan pendapat mahasiswa tentang metode belajar bahasa Inggris. Bisa juga dilakukan berulang kali, longitudinal, untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Tujuan studi survei adalah tujuan untuk mengetahui sikap, keyakinan, motivasi, kebiasaan atau pengalaman responden, menggambarkan tren atau kecenderungan dalam populasi, misalnya minat mahasiswa terhadap kursus bahasa Inggris online, memberikan data pendukung untuk meneliti lain, atau perencanaan kebijakan, misal pengembangan kurikulum. Instrumen pengumpulan data. Alat-alat umum adalah kuesioner atau angket, pertanyaan tertutup dengan skala Likert atau pertanyaan terbuka, wawancara instruktur jika diperlukan mendalam. Kuesioner dipilih karena mampu mengumpulkan data dari banyak orang secara cepat dan efisien. Analisis statistik. Data survei biasanya dianalisis dengan statistik deskriptif, menghitung rata-rata, presentasi, standar deviasi, uji reliabilitas
seperti Cronbach alpha untuk mengetahui konsistensi jawaban. Perbedaan kelompok, misal tes membandingkan dua kelompok, ANOVA lebih dari dua kelompok, atau C-squares untuk data kategori. Analisis korelasi atau regresi jika ingin melihat hubungan antara variabel, misalnya hubungan motivasi dengan hasil belajar. Peneliti korelasional, apa itu? Studi korelasional. Peneliti korelasional adalah penelitian yang secara khusus bertujuan mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi untuk meneliti apakah ada hubungan antara jam belajar bahasa Inggris dengan skor ujian Google. Tujuan studi korelasional untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel, misalnya apakah semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula nilai ujian. Apakah ada hubungan negatif atau tingkat kecemasan dan kemampuan berbicara. Instrumen pengumpulan data bisa sama seperti survei, tetapi lebih fleksibel. Kuesioner untuk mengukur motivasi, sikap, dan lain-lain. Tes performa, misal nilai ujian, skor TOEFL, database yang sudah ada, misal catatan pikiran dan lama belajar. Analisis statistik, karena fokusnya adalah hubungan antara variabel, analisis utamanya adalah korelasi Pearson. Data interval ratio atau Superman rule, jika data ordinal, regresi sederhana atau berganda, dan prediksi variabel dependen dari satu atau lebih variabel independen. Tujuan meneliti kuantitatif. Peneliti kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk angka agar peneliti dapat membuat kesimpulan yang objektif dan terukur. Secara umum ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan fenomena dengan angka, misalnya untuk mengetahui berapa besar tingkat kecemasan siswa saat berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, mengukur hubungan antar variabel untuk menguji apakah motivasi belajar hubungan dengan skor TOEFL. Yang ketiga, menguji teori atau hipotesis. Peneliti merancang pertanyaan hipotesis, lalu mengumpulkan data dan memastikan benar atau tidaknya data tersebut. Mencari perbedaan antara kelompok, misalnya membandingkan nilai kelas yang menggunakan metode belajar A dengan metode belajar B. Menentukan sebab akibat, misalnya membandingkan nilai kelas yang menggunakan metode belajar A dengan kelas metode B. Menentukan sebab akibat, causal relationship. Melalui desain eksperimen, peneliti bisa mengetahui apakah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Terus asal-usul penelitian kuantitatif. Peneliti berakar pada filsafat positivisme, yaitu pandangan yang mendekatkan bahwa realitas bersifat objektif, dapat diukur secara ilmiah. Pengetahuan yang benar adalah yang dapat diuji dan diulang. Cara memahami dunia adalah dengan menggunakan angka, data, hukum, dan sebagainya. Sekian.